Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Panglima Abah. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sekarang saya akan membahas tentang pupuk sejuta umat, ya, atau sejuta fungsi. Kenapa disebut dengan sejuta umat dan sejuta fungsi? Karena pupuk ini sangat familiar di kalangan para petani maupun non-petani. Bahkan saya sering berkunjung ke daerah-daerah, melihat para petani, apapun permasalahan di lapangan ya yang mengenai tanaman atau tumbuhan, petani itu selalu memakai pupuk NPK. Ya, jadi saya menyebutnya dengan pupuk sejuta fungsi. Kenapa? Karena itu tadi, berbagai permasalahan pada tumbuhan atau tanaman, petani itu selalu memakai pupuk NPK. Dan kadang saya juga bingung, apakah petani itu tahu arti atau fungsi NPK itu sendiri? Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pupuk NPK. Kalau berbicara pupuk ya kawan semuanya, itu ada dua jenis ya, ada dua macam itu ya klasifikasinya. Ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Kalau pupuk majemuk itu pupuk yang mengandung di dalamnya itu lebih dari satu jenis unsur hara. Dan kalau pupuk tunggal itu hanya mengandung satu jenis unsur hara. Kalau NPK ini termasuk pupuk majemuk karena mengandung lebih dari satu jenis unsur hara. Apa saja? Satu, nitrogen. Yang kedua, fosfor. Dan yang ketiga, kalium. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama nitrogen dulu. Nitrogen ini dibagi dua. Ada dua bentuk nitrogen ya kawan semuanya. Yang pertama amonium atau disebut dengan NH4. Itu lambang periodiknya itu NH4 ya kawan. Yang kedua, dalam bentuk nitrat. Kita bahas dulu yang amonium. Untuk nitrogen dalam bentuk amonium, sebaiknya kawan dalam pemberian pupuk nitrogen ini jangan melebihi 25% dari keseluruhan nitrogen yang diberikan kepada tanaman. Kenapa jangan lebih 25%? Karena si tumbuhan itu tumbuh ya, bagus. Cuman masalahnya rentan terhadap serangan penyakit. Itu sangat merugikan buat kita semua ya. Jadi tolong sekali lagi, pemberian pupuk nitrogen ini kandungan amoniumnya jangan melebihi 25%. Kemudian jenis amonium ini ya kawan semua, ini akan memperlambat pertumbuhan bunga. Kalau kebanyakan amonium itu ya, akan memperlambat pertumbuhan bunga. Kenapa? Karena sifat amonium itu sendiri, kalau kebanyakan amonium akan mengikat karbohidrat ya, akan mengikat karbohidrat yang dihasilkan baik itu dari fotosintesis maupun dari unsur hara yang diberikan ya, itu akan mengikat. Sementara ingat ya kawan, kalau memasuki fase generatif tanaman itu menjelang berbuah ya, otomatis tanaman itu memerlukan makanan yang sangat tinggi.
yang sangat banyak. Sedangkan kalau tanaman itu kita kasih nitrogen dengan kandungan amonium lebih dari 25%, maka tanaman itu tidak akan sanggup untuk berbunga, karena makanan atau stok makanan, cadangan makanan itu terikat, terhambat oleh kandungan amonium itu tadi. Itu bahayanya amonium kalau kebanyakan ya kawan. Kemudian yang kedua, nitrogen dalam bentuk nitrat. Ini kebalikan dari tadi ya, amonium. Kalau yang dominan kita berikan itu dalam bentuk nitrat, itu sangat bagus ya kawan semua. Karena sel-sel dalam tumbuhan itu akan kompak dan kuat, sehingga tumbuhan atau tanaman akan tahan terhadap serangan penyakit. Untuk mengetahui kandungan amonium ataupun nitrat, kawan sebaiknya teliti kalau dalam membeli pupuk nitrogen itu ya. Lihat di kemasan, baca di situ, sering ya dituliskan dalam kemasan pupuk itu nitrogen dengan amonium, dengan kandungan amonium berapa persen misalkan ya. Kemudian nitratnya berapa persen, itu ada di dalam kemasan. Tinggal kawan baca-baca ya. Kadang-kadang kita kalau beli pupuk itu jarang membaca tulisan-tulisan yang ada di kemasan ya. Seperti itu yang terjadi. Ciri-ciri kekurangan nitrogen pada tumbuhan itu bisa dilihat dari daun. Yang pertama, daun itu akan menguning, bahkan nantinya kering dan rontok. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, kawan bisa lihat di daun muda ya. Di bagian bawah daun itu kan ada, kita ambil contoh ya dulu ya. Kita ambil contoh ini ya. Kawan bisa lihat nanti ya. Di bawah daun itu ada tulang. Tulang daun. Ada pelepah. Ada tulang rusuk daun. Lihat di sini, kawan ya. Tulang daun. Kalau tulang daun itu warnanya pucat, berarti itu kekurangan nitrogen. Itu ciri yang kedua. Kawan bisa cek sendiri ya, tanaman kawan-kawan. Kemudian ciri yang ketiga kekurangan nitrogen, pertumbuhan tanaman itu akan melambat, lemah, dan bahkan kerdil ya. Itu ciri-ciri kekurangan nitrogen. Kemudian ciri yang keempat, pertumbuhan bunga itu akan berkurang ya. Otomatis kalau tidak ada bunga, mungkin nantinya tidak akan ada biji atau buah ya. Jadi kekurangan nitrogen itu, produksi bunga akan sedikit. Jadi fatal ya kalau kekurangan nitrogen. Itu ciri-ciri kekurangan nitrogen. Kalau berbicara kekurangan, pasti ada kelebihan. Jadi kawan semua, pemberian nitrogen juga jangan terlalu banyak, jangan overdosis. Itu bahaya ya kalau overdosis. Salah satu cirinya bisa dilihat. Satu, warna daun akan sangat hijau, rimbun, namun rentan terhadap serangan jamur dan penyakit. Kemudian produksi bunga dan buah itu akan menurun, sama ya. Baik kurang maupun lebih dalam pemberian nitrogen itu tetap tidak baik, jelek ya. Produksi bunga itu akan menurun ya. Kemudian si tumbuhan itu sendiri
akan mudah terserang jamur dan penyakit dan mudah roboh. Itu kelebihan atau kalau kita memberikan nitrogen dalam jumlah yang banyak atau overdosis itu ya kawan. Kita pun makan tidak langsung 4 piring ya, tetap 1 piring 1 kali makan. Jadi sama tumbuhan juga, makannya tidak langsung 1 karung, tidak ya. Jadi tetap sedikit-sedikit tapi sering. Jadi pemupukan itu disarankan berkala, baik itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Harus berkala ya kawan. Jadi kesimpulannya, dalam pemberian pupuk ini kawan semua, kita harus bijak. Harus bijak. Baca di kemasan, lihat aturan pakai, lihat dosis. Jangan sampai kita menguranginya atau bahkan melebihinya. Itu tidak baik. Tetap harus sesuai dosis, harus sesuai dengan takarannya ya kawan. Tapi ingat sekali lagi, harus berkala. Itu mengenai nitrogen ya kawan, kandungan unsur hara yang ada di dalam NPK. Kemudian kandungan unsur hara yang ada di dalam NPK itu ada fosfor. Untuk fosfor, kawan bisa lihat di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan tidak lupa tekan loncengnya biar ada notifikasi buat kawan semuanya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kepada para guru, para master, buat kawan-kawan semuanya apabila ada kata-kata saya, pembahasan saya yang tidak sesuai dengan keilmuan para master, para guru, itu hanya sebatas kebodohan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.